Om Swastiastu. Saya Niwayan Chandra Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor UKG 201503182555. Prodi Bimbingan Konseling LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Silakan menyaksikan. Om Santi 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 Om. Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nesa. Silakan duduk, Nesa. Baik, kita atur posisi duduknya dulu ya, Nesa. Kamu sudah nyaman atau ingin pindah? Sudah nyaman, Bu, tidak perlu dipindah. Bagaimana kabarnya hari ini, Nesa? Saya baik, Bu. Mohon maaf, tadi apakah Ibu ada memanggil saya? Ada apa ya? Nah, sebelum Ibu menjawab, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya, karena Nesa sudah datang ke ruangan ini. Dan Nesa datang ke ruangan ini tanpa terpaksa kan? Tidak, Bu. Benar-benar secara sukarela kan? Iya, benar, secara sukarela. Nah, jadi maksud Ibu untuk memanggil Nesa ke sini adalah berdasarkan dari analisis kuesioner yang Ibu sebarkan beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk Nesa masih tergolong dalam kategori rendah dalam memahami kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Dan untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling individu. Nah, sebelumnya apakah Nesa pernah melakukan atau pernah mendengar apa itu konseling individu? Belum, Bu. Nesa tidak pernah melakukan konseling individu. Baik, jadi konseling adalah sebuah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu pemecahan permasalahan atau hambatan-hambatan yang menjadi kendala dari proses perkembangan pada konseli tersebut. Nah, pada kegiatan konseling ini, Ibu harap Nesa bisa secara terbuka untuk menyampaikan apa permasalahan yang sedang Nesa hadapi saat ini. Dan Nesa tidak perlu khawatir karena semua permasalahan yang Nesa ceritakan itu tidak akan Ibu sebar dan itu akan terjamin Ibu simpan kerahasiaannya karena konseling itu memiliki beberapa asas yang harus dipatuhi dan ditaati. Apa saja asas-asasnya itu, Bu? Nah, baik, untuk asas-asas dari konseling itu sendiri adalah yang pertama adalah asas keterbukaan yang dimana Nesa menyampaikan permasalahan yang sedang Nesa hadapi saat ini secara terbuka dan sejujur-jujurnya. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Maksudnya, asas kesukarelaan itu adalah Nesa menyampaikan permasalahan yang Nesa hadapi hari ini itu secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi yang dimaksud dalam asas kerahasiaan ini adalah Nesa tidak usah khawatir karena semua yang Nesa sampaikan, yang Nesa katakan terkait dengan permasalahan Nesa pada kegiatan kita hari ini itu terjamin kerahasiaannya dan tidak akan disebar ke manapun. Nah, yang keempat adalah asas kekinian, yang dimana Nesa menyampaikan apa permasalahan yang sedang Nesa hadapi saat ini. Apakah bisa dipahami, Nesa? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita lanjut proses konseling ini, bagaimana kalau kita menyepakati dulu kontrak waktunya? Bagaimana maksudnya ya, Bu? Maksudnya dalam layanan ini kita tentukan waktunya selama 45 menit.
Bagaimana Nesa? Saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Berarti cukup ya? Cukup. Dan sekarang Nesa siapkan untuk lanjut ke tahap berikutnya? Siap, Bu. Baik Nesa, jadi selain dari hasil kuesioner yang Ibu sebarkan beberapa waktu lalu, dan Ibu juga mendapatkan laporan dari beberapa guru mapel dan wali kelas jika Nesa sering terlambat datang ke sekolah dan tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru. Apakah itu benar, Nesa? Bagaimana ya, Bu? Udah, Nesa tidak perlu takut untuk menceritakan semua yang menjadi masalah Nesa saat ini. Sesuai dengan janji Ibu tadi, Ibu tidak akan menyebarkan kemana-mana dan Ibu di sini secara sukarela mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Nesa saat ini. Jadi nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Baik, Bu. Ya, memang benar Nesa sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas dari guru. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Nesa sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru? Ya, Bu. Saya tidak mengerjakan tugas dan sering terlambat itu karena banyak kegiatan di luar seperti sanggar dan event-event yang saya ikuti. Jadi saya merasa malas dan lelah setelah melakukan hal itu dan membuat saya melalaikan hal itu. Apakah setiap hari ada tawaran pentas di sanggarnya, Nesa? Tidak sih, Bu. Nah, kalau seperti itu berarti Nesa bisa dong mengerjakan tugas-tugas sekolah dan tidur lebih awal agar keesokan harinya tidak terlambat datang ke sekolah. Ya sih, sorenya setelah latihan dari sekolah saya sering mengisi kegiatan latihan dari jam 6 bisa sampai larut malam, Bu. Jadi sangat susah untuk tidur lebih awal. Berarti untuk kesehariannya Nesa itu latihannya kurang lebih 6 jaman ya? Ya, kurang lebih begitu. Kenapa durasi latihannya lama sekali, Nesa? Karena kebetulan tarian yang saya tampilkan itu pementasan Ramayana, Bu. Jadi banyak lakon, banyak gerakan dan lainnya yang harus kami maksimalkan. Jadi latihan itu pasti sampai larut malam. Oke, tadi kan Nesa sudah menceritakan. Jadi permasalahan yang Nesa hadapi adalah Nesa terlalu banyak mengikuti kegiatan di luar jam sekolah dan itu membuat Nesa sulit untuk mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru dan Nesa juga sering latihan sampai larut malam. Jadi untuk keesokan harinya Nesa bangun kesiangan dan jadi terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk sekarang ini berarti Nesa sudah memahami apa yang menjadi permasalahan Nesa ya? Ya, sudah, Bu. Nah, jadi permasalahan yang Nesa hadapi ini itu berkaitan dengan self management ya. Apakah sebelumnya Nesa sudah tahu apa itu self management? Belum, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah materi self management melalui penayangan sebuah video. Jadi tolong Nesa simak dengan baik ya. Baik, Bu. Karena kita cuma punya 24 jam sehari, bakal sulit banget buat kita bisa melakukan ketiganya secara maksimal. Misalnya, kita pilih belajar dan main sama teman-teman. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup, mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu main kita sama teman-teman. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar, ke sekolah, ngerjain PR, tapi kita juga perlu sosialisasi, cari teman, terus kita harus makan, olahraga, nggak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita, terus kita juga butuh istirahat. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikuti cara yang ada di buku 7 Habits of Highly Effective People. Nah, setelah Nesa menyaksikan tayangan video tadi, sekiranya apa yang bisa Nesa pahami? Setelah saya menyaksikan tayangan video tadi, yang bisa saya pahami adalah kita harus bisa mengelola diri dalam memilih hal apa saja yang harus kita utamakan. Misalnya, sebagai siswa kita harus mengutamakan waktu untuk menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan mengatur waktu untuk menyelesaikan kegiatan, Bu. Nah, setelah menyaksikan tayangan video tadi, menurut Nesa, apakah masalah yang sedang Nesa hadapi saat ini berkaitan dengan self management?
Ya, berkaitan Bu. Apakah bisa Nesa jelaskan mengapa Nesa bisa mengatakan kalau permasalahan yang Nesa hadapi saat ini itu berkaitan dengan self management? Nah, menurut saya belum bisa menerapkan self management yang baik, yang seharusnya saya memprioritaskan sekolah, tapi saya tidak memprioritaskan hal itu. Baik, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada keinginan dari Nesa untuk berubah dan memperbaiki semuanya? Jujur saya sangat ingin berubah Bu. Bagus, Ibu senang mendengarnya. Jadi permasalahan yang sedang Nesa hadapi saat ini adalah Nesa susah mengatur waktu dalam belajar. Yang kedua, Nesa susah mengatur waktu dalam mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, Nesa susah mengatur waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang Nesa ikuti di luar jam sekolah. Ya, benar Bu. Nah, dari penayangan video tadi, sekiranya apa yang bisa Nesa simpulkan? Jadi, untuk kedepannya saya harus bisa untuk lebih mengatur waktu dalam belajar, mengerjakan tugas, dan menjalankan hobi saya, Bu. Saya harus lebih memprioritaskan sekolah dan mengurangi kegiatan di sanggar, agar kedepannya saya tidak ada masalah lagi dengan nilai saya. Dan di sini saya sudah mendapatkan solusinya. Ya, benar sekali Nesa. Sebagai siswa, tugas utamanya adalah belajar. Boleh saja Nesa mengikuti kegiatan menari di luar sekolah. Apalagi Nesa kan di sekolah ini memilih jurusan seni tari. Jadi sangat bagus sekali untuk Nesa mengikuti kegiatan menari di hotel-hotel. Karena secara tidak langsung Nesa juga bisa mengasah kemampuan atau skill Nesa dalam menari dan untuk mencari pengalaman juga. Tetapi di sini yang perlu Nesa perhatikan adalah mengelola diri dalam mengatur waktunya. Misalkan Nesa mengikuti kegiatan sanggar pada hari libur saja, jadi tidak mengganggu proses pembelajaran Nesa di sekolah. Jadi Nesa sudah mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang Nesa hadapi saat ini ya. Ya Bu, mulai sekarang saya akan mengelola diri saya, mengatur waktu belajar saya, dan meningkatkan belajar saya agar menjadi efektif dan efisien. Nah, berarti untuk saat ini Nesa sudah tahu kan untuk kedepannya akan menentukan langkah seperti apa? Sudah Bu. Sejauh ini, apakah ada yang ingin Nesa tanyakan? Tidak Bu. Baik, karena tidak ada yang ingin Nesa tanyakan dan untuk kedepannya Nesa juga sudah bisa akan menentukan langkah seperti apa. Menurut Nesa, bagaimana proses konseling kita hari ini? Proses konseling kita sangat menyenangkan karena saya bisa tahu permasalahan yang ada dalam diri saya dan juga saya mendapatkan solusinya di sini. Ya, bagus sekali Nesa, kamu secara tidak langsung sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, walaupun begitu, kamu jangan segan-segan ya untuk datang ke ruang BK jika di kemudian hari kamu memiliki permasalahan atau sekedar ingin curhat. Pintu ruang BK terbuka sangat lebar untuk siswa karena BK adalah sahabat bagi semua siswa. Dan Ibu di sini selalu siap dan sukarela untuk mendengarkan cerita dari permasalahan yang sedang Nesa hadapi. Dan nanti kita akan mencari solusinya bersama-sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ya Bu. Karena buktinya sekarang kamu sudah bisa kan menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi? Bisa Bu. Terima kasih Nesa, kamu sudah terbuka, aktif dan kooperatif kepada Ibu selama proses konseling kita hari ini. Sehingga proses konseling kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kamu juga tidak malu-malu dalam membuka permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, karena waktu kita sudah mau habis dan sebelum Ibu akhiri kegiatan kita hari ini, Ibu ingin memberikan kuesioner yang mohon nanti Nesa isi ya. Dan untuk petunjuknya sudah dijelaskan pada kuesioner tersebut. Baik Bu. Bagaimana Nesa? Apakah sudah selesai mengerjakan kuesionernya? Sudah Bu. Ini kuesioner. Terima kasih Nesa.
kamu sudah mengikuti proses konseling hari ini dengan baik dan ternyata untuk hasilnya cukup memuaskan. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, maka mari kita tutup kembali dengan doa. Jadi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Nesa, sekarang Nesa silakan kembali ke kelas ya, dan silakan kembali mengikuti pelajaran. Terima kasih ya Nesa. Baik, terima kasih banyak Ibu.